Oke, kita mulai. Ya, Bu Pastita dan Bapak Ibu. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya dan peserta ngopi yang sesi kedua hari ini. Kita punya narasumber yang sangat-sangat inspiratif dan hebat. Nanti kita lihat beliau yang akan sharing ya terkait em, apa itu design based research dan bagaimana strateginya untuk riset dan penelitian tentunya dengan memilih jurnal yang bagus dan serta strategi publikasi yang eh, dari pengalaman Bu Pastita tentunya. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Bapak, Ibu, dan Selamat partisipan sore. berada. Dan selamat pagi dari Austria. Di sini masih sekitar pukul setengah 9 pagi. Ya, baik. Pada kegiatan hari ini kita punya narasumber yang sangat istimewa ya dan sangat inspiratif. Ibu Pastita Ayu Laksmiwati PhD. Beliau menyelesaikan studi doktoralnya tahun 2025 ya Bu ya. Eh, di bulan awal tahun 2025. Beliau saat ini aktif dalam kegiatan eh, education ya, komunitas education dan eh, beliau memiliki rekam jejak yang sangat bagus di publikasi ketika menjalankan studi PhD ya. Nanti beliau akan sharing bagaimana strategi ataupun eh, memilih strategi yang tepat untuk menyelesaikan studi dengan eh, jalur publikasi tentunya. Baik, mungkin nanti Bu Pasita akan lebih em, menceritakan atau pengalamannya dan profilnya barangkali. Saya hanya memberikan sedikit pembuka pada awal kegiatan hari ini. Untuk selanjutnya, langsung kita persilahkan untuk Bu Pastita sharing ya untuk kegiatan ngopi pada siang hari ini. Oh ya, Bu Pastita ini juga salah satu founder dari Asta. Nah, nanti mungkin Bu Pastita akan menjelaskan apa sih Asta dan juga apa kegiatannya dan sebagainya. Terima kasih untuk waktu dan tempat. Kami persilakan untuk Ibu Pastita Ayu Laksmiwati, PhD. Baik, terima kasih banyak Pak Andri atas perkenalannya. Selamat datang Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang di waktu Indonesia Barat. Mungkin ada yang uh, di Wita atau WIT ya Bapak Ibu ya. Dan selamat pagi Pak Andri dan mungkin ada beberapa rekan yang di Austria. Um, Sekarang berarti pukul berapa ya Pak ya? Pukul 7 ya? Hampir pukul 8 ya? Ya, setengah 9 Bu Tita. Oh, bedanya sekarang 5 jam ya, bukan 6 jam ya. Oke, baik. Bapak Ibu, pada siang hari ini mungkin tadi disampaikan oleh Pak Andri bahwa kita akan lebih share, kita akan lebih banyak mendiskusikan tentang penelitian. Mungkin di sini ada yang dosen, ada yang guru, beberapa juga saya kenal namanya, ada mungkin mahasiswa ya Pak Andri ya. Jadi bagaimana desain research atau ada yang menyebut juga design based research atau educational design research ini membentuk saya yang awalnya itu hampir tidak punya publikasi yang layak ya, disebut sebagai penelitian yang layak,
sebagai seorang praktisi karena saya bukan dosen. Jadi mungkin lingkungannya tidak seakademis seorang dosen ya. Kalau dosen kan lingkungannya benar-benar lingkungan akademis yang fokusnya salah satunya adalah penelitian dan akhirnya dipublikasikan dalam bentuk jurnal atau dalam bentuk artikel ilmiah di jurnal ataupun dalam bentuk buku. Nah, pada siang hari ini nanti kita akan diskusi dan juga ngobrol-ngobrol terkait itu ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon izin untuk share screen. Pak Andri, apakah saya sudah diberikan akses? Sepertinya saya belum diberikan akses. Jadi mohon ya, sembari ngobrol-ngobrol mungkin saya sudah ya Pak ya. Oke. Siap, saya coba. Oke. Baik. Oke, Bapak Ibu. Jadi mungkin yang ingin saya diskusikan pada obrolan kita ya. Jadi saya mungkin tidak akan terlalu banyak membahas teori karena teori bisa Bapak Ibu baca sendiri dan bisa Bapak Ibu cermati nanti. Tetapi di sini adalah bagaimana sebuah penelitian itu mengubah penelitinya. Salah satunya adalah pelajaran dari design based research atau design research. Perkenalkan, saya Pasita Ayu Laksmiwati. Bapak Ibu bagi yang belum mengenal atau baru pertama kali mengikuti kegiatan bersama saya, terlampir ada beberapa profil akademis dan juga email yang bisa dihubungi. Dan mungkin saya ingin memperkenalkan diri ke Bapak Ibu. Tidak dilihat. Oke. Siapa saya Bapak Ibu? Jadi saya adalah seorang ibu. Saya punya 1 orang putra dan saya juga seorang istri. Tetapi di lain ya, di mana saya fokus sebagai seorang ibu dan istri, saya saat ini juga menekuni di bidang penelitian dan masih aktif sebagai praktisi pendidikan dan juga sebagai fasilitator pelatihan guru, dan juga ada tambahan role. Saat ini saya adalah mahasiswa di jurusan ilmu hukum. Dan tentunya saya adalah seorang pelajar ya Bapak Ibu ya. Saya fokus ke pengembangan kompetensi secara terus menerus, di mana tadi salah satunya, jadi sebenarnya saya tidak mau bilang sebagai founder ya Pak Andri ya, tetapi di Asta Prakya saya part time sebagai konsultan. Jadi saya fokus ke riset dan juga konsultasi melalui organisasi yang saya bangun bersama sahabat saya. Itu yang sedang saya lakukan, salah satu fokus utama. Kemudian Bapak Ibu, sebelum kita mulai diskusi, saya ingin berinteraksi nih dengan Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu bisa mengakses HP-nya masing-masing Bapak Ibu? Kalau bisa, saya mohon bantuannya Bapak Ibu untuk bisa mengakses Mentimeter dengan cara mengetik atau scan, bisa scan barcode QR code-nya atau bisa ketik menti.com kemudian menggunakan kode yang terlampir. Saya coba kopikan ke ini ya Bapak Ibu ya, saya copy ke chat box-nya. Oke. Apakah bisa diakses Bapak Ibu? Saya coba klik dulu karena ternyata tidak sengaja tertutup di laman saya. Oke. Saya cek apakah sudah ada yang bisa bergabung. Oke, sudah ada 6, yang 7 respon Bapak Ibu, dan kompak sekali 7 responnya. Saya izin share ya Bapak Ibu ya. Ini anonim, jadi silakan Bapak Ibu aktif untuk memberikan sebentar. Oke, mohon maaf. Laptopnya sedang loading. Apakah ya? Oke. 12 respon dari sekitar 40-an peserta, hampir 50. Sekitar 40-an peserta.
Oke. Oke, syarat kelulusan karena legacy as a researcher, tugas. Masih hitam di screen-nya Oh, Kak masih Ega. hitam. Oke, sebentar. Sepertinya ada permission yang Oke, bagaimana kalau sekarang Pak Andri? Oh, saya tidak tahu, tetapi ada permission di Zoom-nya yang tidak mengizinkan saya untuk share um, Mentimeter saya. Saya coba sekali lagi. Oh, sepertinya sekarang sudah berhasil. Oke, Bapak Ibu, tugas menyelesaikan masalah. Oke, sudah ada 21 respon, sekitar 50% dari peserta. Kita tunggu beberapa detik lagi, Bapak Ibu. Tugas. Oke. Oke, baik. Kita kembali ke presentasi ya, Bapak Ibu ya. Oke, akan saya coba. Oke. Nah, Bapak Ibu, semoga sudah tampak ya saya sudah kembali ke ke mode presentasi. Jadi, ternyata sebagian besar adalah tugas. Kemudian yang lain menjawab terkait menyelesaikan masalah. Ada legacy as researcher dan karena pekerjaan dan lain-lain, kewajiban tugas ini mungkin sama ya, penyelesaian tugas. Jadi, kebanyakan karena tugas. Kemudian ada juga syarat kelulusan dan tugas lagi. Dan mungkin ya Bapak Ibu ya, syarat lulus ini yang ketika saya tanya ke ChatGPT, apa ya yang mungkin jawaban yang muncul. Jadi sama ya, hampir sama ya. Jadi syarat lulus karena tugas, kebanyakan ingin tahu, mencari solusi, itu juga kemungkinan-kemungkinan yang muncul. Dan sebagian besar tadi menjawab tugas, syarat lulus, mencari solusi, mencari jawaban dari sebuah masalah. Dulu saya juga berpikir seperti itu Bapak Ibu. Sesuatu hal yang sangat idealis ketika saya berangkat memutuskan untuk mengejar untuk aktualisasi diri dengan dukungan dari keluarga. Saya mengejar mimpi saya datang ke Austria untuk mencari jawaban, untuk memecahkan masalah dengan melakukan penelitian, kemudian mencari tahu seperti apa kira-kira dampaknya supaya saya akhirnya bisa berkontribusi. Dulu saya berpikir seperti itu, tetapi ternyata saya malah merasa saya salah memahami penelitian. Ada hal-hal mendasar dari makna penelitian yang akhirnya terlewatkan karena saya terlalu idealis. Saya mencari jawaban yang mungkin akhirnya muluk-muluk. Ternyata saya melewatkan satu pemahaman utama dari makna penelitian. Bahkan saya sempat berpikir ketika saya kuliah dulu, saya ingin mencoba, karena juga salah satu tadi tantangan syarat lulus ya, syarat lulus, kemudian ada lingkungan juga yang mendukung, ingin publikasi, bagaimana caranya bisa publikasi, tetapi malah melewatkan, akhirnya salah memahami makna penelitian. Tadi seperti yang saya sampaikan, saya pikir penelitian adalah mencari jawaban.
Ternyata tidak, Bapak Ibu. Setelah saya akhirnya menjelajahi design research, salah satu metodologi yang akhirnya membentuk saya, membuka pola pikir saya sebagai seorang early career researcher. Jadi saya masih peneliti baru, Bapak Ibu. Ternyata penelitian itu adalah memperbaiki pertanyaan. Jadi ketika dulu sebelum saya datang ke Austria, saya merasa bahwa pertanyaan penelitian itu harus fix dari ketika kita mulai mengajukan proposal sampai akhir kita menuliskan tesis. Tapi ternyata tidak. Penelitian itu sejatinya adalah memperbaiki pertanyaan, karena ketika kita mengeksplorasi, kita mencari tahu, pertanyaan-pertanyaan baru akan muncul. Pertanyaan-pertanyaan yang akan menjadi refleksi proses dari penelitian kita pasti akan muncul, karena tidak mungkin akhirnya sekaku atau serigid itu. Akhirnya yang saya pelajari, Bapak Ibu. Kemudian ada satu artikel juga yang sangat membuka pikiran saya, Bapak Ibu, membuka wawasan saya bahwa ketika saya melakukan studi doktoral itu tuh PhD, itu hanya PhD, bukan sebuah penghargaan yang prestisius seperti Nobel. Jadi saya itu melakukan penelitian bukan untuk menyelesaikan masalah yang ada di dunia ini, tetapi bagaimana ternyata sebuah penelitian itu bisa mengubah penelitinya. Itu adalah dasar pertama dari sebuah penelitian yang seharusnya menjadi refleksi utama seorang peneliti. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi, Bapak Ibu? Saya akan coba lanjut. Akhirnya bagaimana hal itu bisa terjadi, salah satunya adalah kenapa karena saya melakukan atau mengikuti metodologi yang disebut dengan design based research. Mungkin nanti Bapak Ibu ketika membaca literatur ada yang menyebut educational design research, ada juga design studies. Itu nanti sebenarnya itu masalah penamaan, tetapi jika Bapak Ibu ingin membaca lebih lengkap, nanti ada buku yang membahas itu, yaitu dari Arthur Baker tahun 2018 ya Bapak Ibu ya. Nah, saya ingin mengulas sedikit tentang design research. Jadi bagi saya penelitian itu lebih dari pembuktian, apalagi publikasi, lebih dari itu bagi saya. Misalnya melalui design based research, itu saya tidak lagi mengejar pembuktian teori, tapi bagaimana membuat suatu desain, suatu strategi itu bisa menjadi lebih baik. Kemudian melalui DR seperti yang disampaikan oleh Plom, sebuah studi itu bisa dilakukan secara sistematis yang mencakup merancang, mengembangkan, mengevaluasi intervensi pendidikan. Makanya disebut sebagai interventionist method design research itu, yang akhirnya bertujuan untuk memajukan pengetahuan kita, kembali lagi kita sebagai peneliti, tentang karakteristik intervensi dan bagaimana proses untuk merancang dan mengembangkannya, Bapak Ibu. Itulah kenapa saya akhirnya menyukai sekali design based research, karena akhirnya saya bisa memahami tadi lompatan yang terlewatkan. Sebenarnya apa sih makna dari penelitian? Apakah kita ingin menjadi orang yang menyelamatkan dunia? Tidak. Kita tidak bisa melakukan hanya dengan penelitian kita menyelamatkan dunia. Mungkin nanti hasilnya, dampaknya bisa berlanjut, berkepanjangan, karena banyak penemuan-penemuan juga melalui penelitian. Tetapi ada satu hal yang pertama kali yang jangan sampai terlewat, yaitu tadi memajukan akhirnya kita dulu sebagai seorang peneliti. Nah, selain itu, dalam konteks pendidikan, design research, design based research atau DR, di sini saya sebut sebagai DR, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengetahuan, terutama inovasi dan peningkatan kualitas. Kenapa? Jadi menurut McKinney and Griffiths ada peluang nih di design based research untuk bisa berkontribusi ke teori, khususnya di pendidikan, itu mencakup 3 level. Mungkin Bapak Ibu yang pernah belajar tentang educational design research
pernah mendengar dengan lokal instructional theory. Jadi teori lokal, kemudian ada middle level teori, kemudian ada high level. Nah, teori lokal ini biasanya beberapa desain research yang fokus ke pengembangan ALT dari HLT. Nah, kemudian ada teori jarak menengah dan teori tingkat tinggi, karena sebenarnya produk dari desain research itu tidak hanya yang tadi berkaitan dengan ALT, tetapi juga bisa conjecture map dan juga design principles, Bapak Ibu. Nah, itu kenapa desain research itu cocok digunakan untuk masalah pendidikan, karena di konteks pendidikan yang mencakup siswa, mencakup manusia, itu sangat kompleks dan seringkali itu membingungkan, harus mulai dari mana, dan tidak ada panduan praktis yang jelas. Karena itu karakteristik desain research yang intervensionis, yang di sini misalnya yang saya kutip dari McKinney and Reeves juga di artikelnya, artikel mereka, bahwa ada proses analisis dan eksplorasi, ada proses design construction, ada proses evaluation and reflection, kemudian juga ada proses maturing intervention, dan akhirnya juga mencakup implementation and spread, dan tidak lupa ada theoretical understanding di situ yang masuk. Nah, ini contoh yang agak lebih kompleks dari Wadman. Ini bisa Bapak Ibu cek di bukunya Plum tahun 2013 kalau saya tidak salah. Di dalam bukunya itu ada contoh dari Wadman tahun 2005 yang secara jelas di sini diilustrasikan ada juga kolaborasi, poin kolaborasi sejak awal sampai akhirnya, ada kontribusi ke teori dan juga produk, di mana kolaborasi ini mencakup researcher, practitioners, yang bisa juga guru, yang secara komprehensif melakukan kolaborasi di dalam proses design based research ini. Jadi kalau di design research ini seharusnya produk itu tidak jadi hanya diusulkan dari researcher, tetapi ada proses kolaborasi. Seperti apa nanti akan saya ceritakan, saya contohkan dari studi saya. Oh, ini dia. Jadi ada open tadi karena masih sangat fleksibel dan sifatnya intervensionis. Jadi misalnya pada studi saya seperti yang disarankan oleh Baker, sebenarnya saya baca di buku beliau untuk doctoral dissertation itu lebih PhD thesis atau disertasi jenjang doktoral, itu disarankan lebih banyak melakukan design research projects, karena masih banyak pencarian-pencarian yang dilakukan oleh mahasiswa doktoral. Saya merasa sendiri waktu itu bingung, pengen berhenti beribu-ribu kali, merasa stuck. Tapi ternyata setelah saya mendalami lagi buku Baker, akhirnya ternyata bisa dicari celah, kemudian mencari apa yang bisa dilakukan dari project-project yang sudah dilakukan. Nah, itu yang disarankan oleh Baker, dan juga silahkan Bapak Ibu baca bukunya. Saya sangat menyarankan untuk bisa membaca. Saya baca buku beliau lebih dari 10 kali sepertinya, atau malah berkali-kali saya baca dalam jangka waktu 2 tahun terakhir, di awal sampai tahun kedua saya. Dan itu pun masih belum memahami sepenuhnya, sebenarnya masih perlu untuk baca lagi. Tetapi untuk konteks di design research project, saya mengikuti apa yang disarankan Baker sebagai seorang mahasiswa doktoral yang masih mencari-cari. Lebih baik fokus ke design research project, di mana di dalam studinya nanti ada beberapa design studies, itu yang dilakukan oleh Baker dan juga mahasiswanya di Utrecht University. Dan mungkin kita bisa melanjutkan studi refleksi kita juga berdasarkan pengalaman riset saya ya Bapak Ibu. Ada beberapa miskonsepsi yang juga saya rasakan. Salah satunya adalah
ketika saya berdiskusi dengan beberapa kolega tentang ternyata ada yang merasa bahwa action research dan design based research itu mirip, atau terus apa bedanya PTK atau action research dengan design based research. Dan setelah saya pelajari dan juga bisa Bapak Ibu cek di sumbernya di Baker tahun 2018 bahwa ternyata ada perbedaan mendasar. Yang pertama adalah ini mohon maaf, kalau kesamaan itu lebih ke ada intervensi dan juga siklus itu ya Bapak Ibu ya. Jadi baik action research maupun DR itu sama-sama punya siklus. Tetapi perbedaannya adalah kalau di action research proses desain itu tuh tidak wajib. Jadi misalnya mendesain strategi tapi fokusnya hanya untuk tindakan dan perbaikan situasi dari masalah yang sangat bukan sempit ya, tapi kontekstual di kelas tertentu, di kondisi siswa tertentu. Sedangkan pada design research, untuk peneliti, action research penelitinya adalah kita untuk penelitinya bertugas juga sebagai misalnya guru bisa melakukan intervensi langsung juga di kelasnya. Tetapi kalau di design research, peneliti itu hanya sebagai observer. Jadi yang mengimplementasikan langsung, yang melakukan intervensi langsung itu adalah kolaboratornya. Nanti saya contohkan dari studi saya. Kemudian juga desain itu diperlukan atau hampir bahkan wajib. Desain ini kalau di konteks yang saya punya itu desain prinsipal. Jadi saya mengembangkan yang saya sebut sebagai awalnya di eksplorasi desain desain studies awal-awal tuh sebagai desain heuristik, tetapi supaya lebih spesifik dan fokus ke strategi pembelajaran di kelas. Kemudian saya memutuskan untuk dan juga tidak asal memutuskan ya, tetapi ini berdasarkan literatur review, akhirnya fokus ke sebagai design principles dan pedagogical framework. Nah, kemudian kalau di design research itu fokus pada teori instruksional dan juga bagaimana strategi atau desain yang tadi dirancang oleh peneliti itu bisa ditingkatkan atau diperbaiki. Nah, sebagai contoh tadi ya sifatnya yang sebagai intervensionis, fleksibel. Di sini sebagai contoh misalnya di desain study 1 di studi doktoral saya melakukan 4 design studies yang pada awal itu ada kesalahan yang saya lakukan, saya terlalu luas, kurang spesifik. Akhirnya di desain studies awal setelah desain studies awal untuk memahami implementasi STEAM di Indonesia, itu yang saya lakukan, STEM dan STEAM di Indonesia, saya agak bingung apa sih yang bisa saya lakukan. Kemudian akhirnya saya menemukan lagi, ternyata intervensi teknologi, intervensi desain proses seperti itu yang akhirnya berlanjut di desain studies 2. Bagaimana contoh dari penggunaan teknologi, saya mengambil kasus ada hybrid learning, kemudian ada teknologi enhanced learning lainnya yang menggunakan GeoGebra, tools dynamic digital technologies seperti Cabri, dan kemudian di design studies selanjutnya fokus ke reflective practices ya, jadi lebih fokus ke bagaimana akhirnya guru bisa bersama guru mengembangkan sebuah design framework yang saya sebut sebagai design principles, yang akhirnya dilanjutkan ke siklus selanjutnya, intervensi selanjutnya di design studies 4. Seperti itu Bapak Ibu, proses panjang, tetapi inilah yang menarik karena design based research ini open, dia fleksibel dan bersifat intervensionis. Jadi kita bisa mulai kemudian kembali lagi ke tahap-tahap sebelumnya yang bisa kita perbaiki atau kita tingkatkan. Nah, miskonsepsi yang lain jadi beda kan dengan jadi beda ya Bapak Ibu ya dengan penelitian tindakan kelas. Di penelitian tindakan kelas tidak akan sekomprehensif itu perlakuannya. Kemudian misalnya ada juga pengalaman riset saya, ada miskonsepsi yang saya temukan, yaitu terkait dengan apa sih bedanya design based research dan R&D, research and development. Dan ini yang saya pelajari dan juga bisa dicek di bukunya Baker bahwa design research dan R&D itu ternyata
berbeda Bapak Ibu, dan seringkali tumpang tindih. Itu yang kita lakukan. Misalnya dari fokus, kalau R&D fokusnya adalah produk pendidikan yang siap pakai. Sedangkan kalau desain research, proses pembelajaran atau desain strategis. Makanya produknya dari desain research adalah design principles, konsep conjecture map, kemudian ada hypothetical learning trajectory, dan akhirnya dikembangkan menjadi ALT seperti itu. Kemudian tujuannya pun kalau di desain research adalah memahami dan menyempurnakan intervensi. Makanya ada banyak proses reflektif yang seharusnya dilakukan. Sedangkan kalau R&D itu menghasilkan atau menguji produk. Kemudian kalau desain research itu iteratif dan kolaboratif ya, harus melibatkan beberapa pihak dalam proses pengembangannya. Seperti yang saya lakukan sebelumnya ketika mengembangkan desain framework, itu bukan karya saya saja, tetapi saya bersama guru. Waktu itu di akhir, sampai di akhir itu ada 8 guru, 8 guru yang bersama-sama kita mengembangkan di akhir. Tetapi sebelum-sebelumnya ada ratusan guru juga yang membantu saya untuk mengembangkan desain framework itu. Kemudian jadi karena dia iteratif, ya kita bisa balik lagi ke proses sebelumnya yang perlu ditingkatkan. Sedangkan kalau R&D karena produk pengembangan dia sistematis dan linier. Produk diuji coba, diperbaiki, apakah sudah efisien, nanti dicek seperti apa validitasnya, reliabilitasnya, kemudian dia sifatnya linier. Nah, sedangkan kalau di desain research saya bisa merevisi lagi, walaupun saya sudah melakukan desain studies 2, bukan berarti karena ada perubahan yang signifikan desain studies 2 saya salah, tidak ternyata. Tetapi apa yang bisa diambil, dipelajari dari proses kolaboratif dan iteratif itu. Nah, kemudian kalau di desain research, peran guru atau siswa itu sebagai kolaborator, jadi berkontribusi dalam pengembangan, seperti yang kontributor guru-guru yang sangat baik mau membantu dan mendukung saya dalam dalam penelitian. Kemudian juga ada responden, dan kalau di R&D itu responden dan pemuda akhir itu menjadi peran utama guru atau siswa begitu. Jadi hanya menggunakan dan akhirnya produk direvisi dan diperbaiki begitu. Akhirnya menjadi produk yang siap pakai. Nah, yang saya pelajari juga, kapan sih kita bisa menggunakan DR dan kapan kita bisa menggunakan R&D. R&D itu bisa kita gunakan jika Bapak Ibu ingin menghasilkan produk pembelajaran yang dapat diuji dan diimplementasikan lebih luas. Misalnya, Bapak Ibu mengembangkan produk learning kits, misalnya STEM kits misalnya. Nah, STEM kits itu bisa dipakai di Malaysia, di Austria, ataupun di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia. Itu adalah tujuan utama dari R&D. Kemudian kalau DR itu lebih ke bagaimana kita, jika Bapak Ibu ingin bisa mendesain dan menguji pendekatan pembelajaran secara dinamis dan responsif terhadap konteks pembelajaran di kelas. Jadi lebih spesifik di kelas. Kemudian refleksi lagi ya Bapak Ibu, kalau design research itu fokus pada apa yang dibutuhkan, kalau R&D lebih fokus ke menciptakan produk atau teknologi. Nah, tadi ada beberapa hal-hal teoritis yang saya sampaikan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari studi doktoral saya, Bapak Ibu, pengalaman bagaimana desain research membantu saya untuk belajar menjadi seorang peneliti, dan itu sangat bermanfaat. Semoga juga bisa membantu menginspirasi Bapak Ibu yang mengikuti meeting atau diskusi kita pada siang hari ini. Nah, mungkin penelitian itu tidak ada yang sempurna ya Bapak Ibu ya. Mungkin akan ada kekurangan, ada kelebihan yang bisa Bapak Ibu ambil. Tetapi memang itulah esensi dari penelitian. Kita akan mulai. Jadi di awal fokus dari penelitian saya waktu itu adalah STEM-by, saya menyebutnya STEM Based Indonesian Activity. Kenapa? Karena saya merasa STEM itu kan produk Western Education, sementara waktu itu secara cepat diadaptasi di Indonesia, padahal kita belum tahu. Karena apalagi STEM itu adalah produk
dampak dari waktu itu ada World War, ada perang dunia, dan fokusnya kalau di Western education itu lebih ke uang, lebih ke ya hal-hal yang berhubungan dengan finansial seperti itu. Dan saya agak ragu apakah ketika kita mengadopsinya itu akan bermakna untuk siswa-siswa, dan bagaimana ketika waktu itu di awal-awal saya setelah mengusulkan ada lagi muncul, ada STEAM dengan art di dalamnya. Kok banyak sekali, selain STEAM juga ada yang menambahkan reading lah, literasi, bahkan ada religion ditambahkan. Jadi ada banyak sekali pengembangan dari STEM education. Jadi itu yang memotivasi saya Bapak Ibu waktu itu. Jadi wah, seorang Pastita tuh berangkat dari Indonesia, kemudian ingin mencari solusi, ingin mencari jawaban. Sebenarnya pembelajaran STEM seperti apa sih yang cocok di Indonesia, itu yang mendasari penelitian ini dilakukan. Nah, kemudian ketika berjalannya waktu, dengan tertatih-tatih banyak hal juga yang pembelajaran yang saya temukan, akhirnya saya menemukan bahwa ternyata ada konsep culturally relevant pedagogy yang juga berkembang saat ini. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar ada culturally responsive pedagogy, itu membuka mata saya bahwa ternyata sudah ada teori di mana sebuah desain pembelajaran kita tuh harus mempertimbangkan kondisi anak, tidak hanya secara kognitif tapi background cultural, background budaya anak juga, identitas budaya anak. Dan itu mendukung penelitian saya, dan akhirnya karena juga dari salah satu penelitian di design studies awal saya itu menemukan bahwa peluang adanya technology enhanced learning, terutama waktu itu saya memulai penelitian ketika era COVID ya Bapak Ibu ya. Jadi hybrid learning itu ataupun blended atau flip learning misalnya, itu banyak sekali dilakukan, diimplementasikan. Nah, itu juga mendasari ketika saya melakukan literatur review, ternyata juga peluang supaya misalnya di Indonesia dengan kondisi geografis yang berjauhan, misalnya seperti sekarang, ternyata online meeting, kemudian mix hybrid, walaupun ada kelebihan dan juga kekurangannya, ternyata mungkin memberikan peluang. Itu awal-awal yang saya lakukan, dan akhirnya theoretical framework saya fokus ke hal-hal tersebut. Dan juga kemudian saya melakukan 4 design studies Bapak Ibu. Yang pertama, fokusnya adalah ke eksplorasi konteks di Indonesia, karena saya berangkat tadi bagaimana sih supaya meaningful, otomatis saya harus cari tahu kan seperti apa sih studi di Indonesia. Nah, studi di Indonesia pun sudah banyak ternyata yang melakukan dari sisi siswa, dari sisi guru, tetapi saya melihat ternyata belum banyak yang melihat dari sisi pemangku kebijakan ataupun ahli. Nah, itu yang saya lakukan pertama. Kemudian yang saya lakukan selanjutnya adalah di desain studi 2 adalah bagaimana saya karena ini suatu hal pencarian yang baru, jadi saya berkolaborasi dengan guru dan juga researcher untuk bisa mengembangkan suatu guidelines dan juga bagaimana lesson plan itu bisa dikembangkan untuk mendukung tadi implementasi pembelajaran STEAM. Nah, itu yang saya lakukan di desain study 2. Nah, setelah itu, setelah proses di desain study 2 yang ini juga cukup complicated, karena waktu di desain study 2 ini saya cukup mendapat tantangan, tetapi tantangan itu ternyata akhirnya membuka mata saya Bapak Ibu bahwa seperti apa sih sejatinya peneliti itu. Dan akhirnya saya menemukan di desain study 3 itu saya fokus ke contoh-contohnya, contoh-contoh pembelajarannya yang memungkinkan desain framework itu dikembangkan, dan pada akhirnya fokus ke reflective practices, ke persepsi dan juga pengalaman guru. Nah, terbatas penelitian saya masih terbatas di 4 desain study ini. Nah, kemudian ini ya Bapak Ibu ya, key findingnya ada beberapa hal utama yang bisa Bapak Ibu cermati. Salah satunya adalah
ternyata menggunakan, bukan menggunakan ya, tapi mendaya gunakan lokal konteks dan cultural, dan memperhatikan relevansinya, terutama yang berkaitan dengan teori culturally relevant pedagogy. Ada banyak ya Bapak Ibu ya, saya mungkin tidak bisa membahasnya secara detail, itu bisa satu diskusi sendiri. Itu kita juga penting karena ada konsep-konsep misalnya globalization dari something yang global, bagaimana kita bisa mengimplementasikannya di level yang akhirnya misalnya tadi STEM education supaya dia lebih kontekstual di Indonesia, dan akhirnya bisa lebih bermakna melalui proses-proses yang saya dan juga guru-guru lakukan melalui proses kolaboratif dalam mengembangkan design principles. Nah, kemudian masih juga banyak hal yang harus dilakukan untuk ke depan dari riset ini. Misalnya salah satunya adalah impact ke siswa, karena saya masih fokus ke tadi reflective practices dari sisi guru, tapi saya belum memperhatikan karena keterbatasan waktu melakukan studi doktoral, saya belum mencapai ke bagaimana dampaknya ke siswa. Jadi, dan ini juga perlu waktu yang lama ya Bapak Ibu untuk bisa melihat ini. Misalnya itu adalah peluang ya, mungkin Bapak Ibu bisa terinspirasi nih di sini, bisa, kalau tadi saya sudah fokus ke guru, ke implementasi kelas, ke desain frameworknya, Bapak Ibu bisa fokus ke longitudinal study, itu juga salah satu peluang yang saya lihat, dan juga assessment. Itu Bapak Ibu. Untuk publikasi Bapak Ibu, ini ada beberapa publikasi yang tentunya ini adalah publikasi itu, oh ya saya mau kembali dulu. Jadi buat saya publikasi itu konsekuensi ternyata sebenarnya, bukan tujuan. Jadi itu juga yang mengubah pikiran saya dalam desain research. Kenapa? Karena ternyata awalnya itu saya merencanakan hanya 4 publikasi Bapak Ibu, tapi konsekuensinya ketika saya kemudian menemukan bahwa ini kurang, nggak bisa berhenti di desain study 2, karena sebenarnya kan bisa ya Bapak Ibu untuk siklus itu bisa dilakukan 2 siklus. Nah, ini saya tidak bisa hanya berhenti di desain study 2, saya harus meneruskan, melanjutkan. Akhirnya ada konsekuensi publikasi begitu. Nah, sampai hari ini ada 6 yang sudah yang sudah publish ya Bapak Ibu ya. Kemudian ada 3 yang belum, berarti ya seperti itu. Ini sebaran publikasinya. Karena yang 2 sedang masih under review, karena beberapa jurnal yang reputable itu agak lama reviewnya, dan juga revisinya banyak. Balik lagi, ada 1 artikel saya mungkin juga karena banyak kekurangan itu sudah sampai round 4 sekarang. Jadi sudah 2 tahun review, karena ketika ada reviewer A, B, C, ternyata berubah lagi begitu. Jadi ada sedikit proses yang mungkin lebih panjang kalau untuk terkait publikasi itu. Nah, tetapi buat saya Bapak Ibu, pencapaiannya itu bukan publikasi Bapak Ibu, tetapi ada satu kebahagiaan yang ingin saya bagikan ke Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu adalah peneliti atau fokus ke bidang STEM education, seharusnya Bapak Ibu pasti sudah pernah membaca artikel dari Learn the English. Nah, sangat bersyukur saya juga baru sadar ternyata salah satu studi saya itu dijadikan contoh baik oleh Learn the English di buku terbitannya tahun lalu. Dan ini cukup bukan cukup ya, ini adalah hal yang membuat saya merasa, oh ternyata memang seperti ini ya penelitian ya, bukan masalah. Ketika dulu kan saya pernah merasa bimbang seperti apa, ternyata apa yang saya lakukan juga bisa bermakna oleh peneliti lain, dan ternyata oleh yang saya sering citasi juga Bapak Ibu. Jadi seseorang yang sangat, ibarat kata saya bisa bilang adalah pahlawan STEM, karena saya bisa memahami STEM dan mempelajari STEM detail sampai aktivitas di dalam kelasnya adalah melalui artikel dan buku-buku dari beliau. Dan
ternyata ada hadiah yang sangat luar biasa yang saya dapatkan. Studi saya dijadikan contoh baik di buku beliau. Ini prestasi yang lebih membanggakan daripada jumlah publikasi untuk diri saya ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian refleksi, kita akan beralih ke refleksi. Jika tadi hal-hal yang teoritis, kemudian contoh dari studi saya ingin juga sharing refleksi yang saya lakukan. Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu ingin melakukan penelitian, terutama fokusnya juga salah satunya adalah syarat lulus ada publikasi, timeline Bapak Ibu. Sejak awal, sejak Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa, jika ada Mas dan Mbak mahasiswa di sini ingin melakukan penelitian, terutama fokusnya adalah untuk menyelesaikan studi, timeline adalah salah satu hal yang paling utama. Buat sedetail mungkin dan juga sudah menyiapkan plan A, B, C untuk mengantisipasi tantangan. Pasti ada tantangan, pasti ada kesulitan, pasti akan ada masa di mana kita ingin berhenti, dan timeline secara detail itu sangat penting Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah membaca buku yang tepat. Jadi jangan asal baca artikel ilmiah, jangan asal baca buku. Bapak Ibu harus pintar-pintar memilih. Ini ya juga hal yang saya tanyakan dulu ke salah satu profesor di Australia. Bagaimana kita bisa memilih buku yang bagus? Bagaimana kita bisa tahu artikel yang bagus? Nah, itu juga proses ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu membaca buku semakin banyak, Bapak Ibu akan cepat mengetahui yang baik dan tidak, apalagi ketika saya sudah melakukan banyak sekali kesalahan ketika menulis, ketika melakukan penelitian, itu sudah sangat memudahkan saya untuk memilih mana penelitian yang sesuai, karena penelitian juga punya cabangnya dan fokusnya masing-masing ya. Kemudian mana buku yang tepat, jadi penelitian yang tepat dan buku yang tepat untuk kita jadikan sebagai rujukan utama. Nah, misalnya ini adalah buku-buku yang awal-awal saya baca Bapak Ibu. Jadi ada Research Method in Education, ada Research Design yang dari Creswell. Ini buku wajib yang harus Bapak Ibu paling sedikit baca 3 kali gitu. Kemudian karena saya dari Mathematics Education, ada semacam buku sucinya Bapak Ibu kalau di Mathematics Education, yaitu Handbook of International Research in Mathematics Education. Itu ada contoh-contoh baik, dan juga ada beberapa artikel yang lupa belum saya masukkan di di PowerPoint ini. Misalnya ada dari Bigner, itu ada yang piramida 5 pengembangan research, itu juga sangat penting. Kemudian karena saya fokus memilih desain research, maka paling tidak ya ada 3 buku ini yang wajib Bapak Ibu baca. Paling tidak kalau saya terutama yang bakar ini, karena benar-benar step by step Bapak Ibu sampai bagaimana mengembangkan research question dari awal. Kemudian bahkan ada semacam satire begitu, membandingkan antara HLT dan juga design principles, karena di dalam peneliti design research pun ada pertentangan antara HLT dan ataupun HLT yang menjadi dari hasil dari design research atau yang merupakan design principles. Jadi itu juga ditulis oleh Baker dengan baik menurut saya, dengan contoh-contoh yang dilakukan oleh siswa-siswa beliau. Dan akhirnya ada key takeaways yang saya pelajari, bahwa penelitian itu adalah lebih ke refleksi, mendengarkan, bukan membuktikan. Bahwa publikasi itu bukan tujuan utama Bapak Ibu. Ketika kita menjadikan publikasi tujuan utama, penelitian dan ketika kita melakukan studi itu sangat melelahkan, bahwa itu adalah konsekuensi. Seperti awalnya saya hanya merancang 4, tapi ketika akhirnya ada konsekuensi dari proses penelitian reflektif yang saya lakukan, akhirnya ada 9. Sebenarnya ada 9, tetapi yang 1 hanya supplementary.
Kemudian desain research itu juga sebenarnya mengubah penelitinya dulu Bapak Ibu sebelum kita ingin mengubah pendidikan. Itu hal yang sangat mendalam yang saya rasakan, bahwa saya belajar dari guru, saya belajar dari kesalahan seperti itu, dan bagaimana saya membuat desain yang lebih baik, bukan sempurna. Tidak ada penelitian yang sempurna, terutama di penelitian pendidikan. Kemudian akhirnya desain research membentuk saya, membentuk identitas saya sebagai seorang peneliti yang tadinya di awal saya ingin mencari solusi, saya ingin mencari jawaban. Kemudian kalau Bapak Ibu membaca disertasi saya belajar, saya merefleksikan, saya menemukan, dan akhirnya membuat saya belajar. Itu yang saya tuliskan di disertasi saya. Dan sebelum PhD saya itu ingin menjadi seorang peneliti Bapak Ibu. Jadi dari praktisi yang lingkungan akademiknya kurang, tapi setelah PhD lebih banyak adalah saya ingin menjadi seseorang yang bersama-sama dengan guru menjadi peneliti. Itu adalah tujuan utama saya. Dan di sini saya tidak akan menutup dengan framework, saya akan menutup dengan satu pertanyaan Bapak Ibu. Jadi sebenarnya seperti tadi salah satu orang yang menuliskan legacy as a researcher, ini yang ingin saya tanyakan. Apa warisan yang ingin Anda tinggalkan melalui penelitian Anda? Itu yang paling penting Bapak Ibu. Dari saya ingin meninggalkan bagaimana ternyata lokal konteks itu tidak hanya digunakan menjadi soal, di soal matematika, tidak hanya digunakan sebagai konteks, tapi bagaimana lokal konteks identitas budaya anak itu juga bisa dilibatkan dalam pembelajaran STEM yang akhirnya bisa selaras atau relevan dengan budaya mereka. Begitu. Dan bagi saya, sekali lagi, publikasi itu bukan ukuran keberhasilan penelitian. Bisa saja dijadikan, banyak peneliti juga H indeksnya, Scopus indeksnya, saya tidak menyalahkan itu karena saya tidak mampu. Tetapi bagi saya, publikasi bukan lagi ukuran keberhasilan penelitian, tetapi publikasi adalah jejak dari proses belajar. Saya tidak malu ketika saya melihat misalnya Google Scholar saya yang awal-awal itu mungkin tidak ada yang citasi Bapak Ibu, hanya berapa sedikit lah yang citasi. Sekarang setelah saya belajar meneliti ternyata sudah lebih dari 200. Itu prestasi yang untuk saya sendiri ya, bukan untuk saya sombongkan, tetapi membuat saya merasa oh ini ternyata itu jejak dan proses belajar. Saya tidak malu dengan artikel-artikel saya yang awalnya kurang baik menurut saya, kemudian berkembang menjadi lebih baik dan bisa ditingkatkan. Itu adalah makna publikasi kalau untuk saya. Jadi jejak dalam proses belajar dan juga mendengarkan, merefleksikan, serta berkolaborasi, sebenar-benarnya berkolaborasi. Dan keberhasilan penelitian itu bisa dirasakan ketika ide kita yang kita bangun itu mampu membantu orang lain memecahkan masalah nyata. Dan design based research mengajarkan saya untuk itu. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya. Sekian dari saya, dan silahkan jika masih ada waktu untuk tanya jawab, dan saya kembalikan ke Pak Andri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Pastita atas luar biasa sharingnya pada siang hari ini, Bapak Ibu. Silahkan jika Bapak Ibu ingin berdiskusi secara langsung, boleh raise hand, atau ada yang memiliki unek-unek pertanyaan atau yang ingin disampaikan, boleh juga ditaruh di kolom chat ya. Kita coba mulai satu-satu. Ya, di sini ada mahasiswa, ada guru, ada dosen. Baik, kita mulai dari Pak David Nurfikih. Ya, selamat siang Pak David.
Boleh diperkenalkan dulu namanya dan asalnya dari mana, kemudian boleh disampaikan pertanyaannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya David Nurfiki, guru dari SMPN 1 Asem Bagus, Jawa Timur. Saya guru matematika. Eh, Sangat menarik sekali. Ada beberapa hal yang mungkin ini bisa jadi insight untuk saya untuk mempelajari hal baru, untuk memperbaiki kualitas pembelajaran di kelas, dan juga mungkin untuk terkait dengan penelitian. Pertanyaan saya yang pertama adalah, tadi disebutkan bahwa desain riset itu adalah memperbaiki eh, apa apa ya namanya ya, membuat desain dengan cara memperbaiki intervensi, menggunakan intervensi kalau tidak salah seperti itu. Pertanyaan adalah intervensi, apa perbedaan atau deskripsi dari intervensi dan tindakan yang dikenal pada action research, atau biasanya kita tahunya di classroom action research untuk guru biasanya seperti itu ya. Yang pertama itu. Terus ada dua pertanyaan. Pertanyaan kedua terkait juga eh, ciri desain riset itu melakukan perbaikan intervensi secara iteratif tadi dari saya lihat di tabel itu. Nah, kapan iteratif proses tersebut itu akan berhenti? Kriterianya atau indikatornya seperti apa untuk terkait mendeskripsikan tersebut? Mungkin itu saja. Terima kasih sebelumnya. Baik, saya langsung jawab ya Pak Andri ya. Ya, Silahkan Bu Tita. terima kasih banyak Pak David, Nurfiki, salam kenal. Bapak, pertanyaan yang pertama dulu saya mulai. Kebetulan saya sudah melakukan dua-duanya kan Pak. Saya pernah melakukan penelitian tindakan kelas, saya juga pernah melakukan desain research. Dan ketika saya melakukan dua-duanya itu nampak sekali setelah dilakukan, kalau secara membaca sekilas itu kok mirip ya gitu kan. Nah, ketika melakukan, salah satu yang saya rasakan adalah kalau action research Bapak PTK itu menyelesaikan masalah yang kontekstual di kelas. Misalnya waktu itu ya, contohnya saya nggak lupa, saya misalkan saja, misalkan ada masalah di kelas Bapak, di kelas A, tentang prestasinya misalnya, atau kemampuan berpikir kritis, kita fokus ke situ. Sementara di kelas B tidak menjadi masalah kemampuan itu, misalnya seperti itu kan, jadi nampak ya di kelas A itu ada. Nah, kalau di action research, di penelitian tindakan kelas, adalah fokusnya ke masalah itu Bapak Ibu. Bapak bisa mencari strategi. Jadi kan karena proses mendesain itu tidak wajib, jadi ketika kita melakukan PTK itu tidak wajib Bapak harus mendesain sebuah strategi pembelajaran atau mendesain suatu produk, misalnya lembar kerja atau learning kits. Itu tidak wajib Bapak Ibu di PTK, itu yang saya alami. Jadi menggunakan yang sudah dilakukan oleh peneliti lain misalnya, itu bisa. Ataupun strategi yang sudah ada. Oh, karena critical thinking mungkin saya pakai problem solving approach, misalnya seperti itu Pak. Jadi dan ketika siklus, fokusnya adalah ada peningkatan tidak yang dilihat itu Pak. Kalau di PTK di siklus pertama dicek ada pre dan post, sudah ada peningkatan belum, kemudian dilakukan lagi di siklus kedua. Dari post test pre yang setelah siklus 1, setelah siklus 2 ada peningkatan tidak. Oh, kalau sudah ada peningkatan, stop. Itu penelitian tindakan kelas. Jadi spesifik ke masalah tertentu, dan masalah di kelas A itu bisa beda di kelas B, bisa beda di kelas C, apalagi di beda sekolah begitu. Dan PTK itu lebih ke guru sebagai peneliti juga terlibat langsung melakukan intervensi. Seperti itu Pak, PTK. Jadi saya waktu itu ketika melakukan PTK, ya saya terlibat langsung mengimplementasikan, saya menguji, kemudian mengevaluasi sudah ada perubahan belum, ada peningkatan belum, seperti itu. Nah, itu yang saya alami ketika PTK. Nah, ketika melakukan desain research memang nampaknya, oh kok agak mirip ya, ada siklus-siklusnya gitu kan. Nah, bedanya kalau di desain research itu open Bapak, jadi masih sangat terbuka solusinya.
saya tidak bisa secara kaku mengusulkan saya mau pakai problem solving gitu, tidak. Tetapi di awal intervensinya adalah misalnya kita harus menemukan dulu apa, misalnya seperti yang saya lakukan sebelumnya. Saya mengamati dari literatur review dan juga dari pengalaman sebagai praktisi bahwa pembelajaran STEM ada something nih, masa kita mengadopsi begitu saja? Tidak dong, kan konteksnya di Western education dan di Indonesia kan sangat berbeda. Dari budaya, dari latar belakang siswa, dari keberagamannya. Di Amerika kan sangat berbeda. Kalau di Amerika lebih ke dari pendatang dan imigran yang akhirnya kalau di culture relevant pedagogy itu lebih keras, black and white. Nah, sementara di Indonesia beda lagi. Nah, kemudian itu sih Bapak. Jadi perbedaan utamanya di situ. Kalau di desain research saya harus mendesain sebagai peneliti. Nah, di sini saya mendesain yang saya sebut sebagai culturally relevant technology enhanced learning yang mendukung diimplementasikan di STEAM education, di mana pembelajaran digital dan juga STEAM itu harus memperhatikan relevansi budaya yang melebihi, yang lebih dalam, tidak hanya penggunaan konteks, budaya dijadikan konteks, budaya dijadikan soal, tapi lebih dari itu. Nah, bagaimana saya mendesain CRTEL yang saya sebut sebagai CRTEL? Bagaimana saya bisa mendesain CRTEL? Oh, kalau di design research ada yang disebut sebagai pengembangan desain prinsipal, prinsip-prinsip mendesain yang akhirnya bisa digunakan oleh guru untuk bisa nanti diimplementasikan di kelas dan bisa mereka lakukan untuk mengembangkan lesson plan RPP. Nah, di situ Pak, kalau di design research kita wajib sebagai peneliti mendesain intervensinya itu. Kalau di saya adalah desain framework yang ada prinsip-prinsip mendesainnya yang digunakan oleh guru. Saya tidak terjun langsung ke kelas, tetapi saya berkolaborasi dengan guru menggunakan prinsip-prinsip mendesain yang saya kembangkan, framework yang saya kembangkan, dan akhirnya guru mencoba untuk mengembangkan RPP. Ternyata ada kesulitan di lapangan. Ketika guru mengembangkan, saya revisi framework saya. Itu yang saya lakukan di design research. Jadi nampak perbedaannya. Begitu Pak David untuk dua pertanyaannya. Yang terakhir adalah terkait bagaimana kita berhenti di siklus di design research ya Pak David ya. Kalau di PTK dengan mudah kita bisa memutuskan berhenti, karena kalau sudah ada peningkatan, stop siklusnya. Begitu kan Pak? Itu yang saya lakukan dulu. Tetapi kalau di design research tidak, kita tidak pernah tahu Pak. Tapi ada minimalnya, setidaknya ada 2 siklus yang dilakukan. Jadi kalau masih 1 siklus, itu bukan design research. Begitu. Jadi minimalnya ada 2 siklus intervensi yang dilakukan. Tetapi kita tidak bisa menentukan kapan kita berhenti. Seharusnya berhenti, tetapi sebagai peneliti misalnya Pak, penelitian saya, design research saya, kalau saya ingin meneruskan itu nggak cukup 4 design studies, nggak cukup dengan siklus-siklus yang sudah saya lakukan Pak David, tetapi butuh lagi. Tetapi sebagai peneliti kan ada yang saya ambil reflektif praktik reflektif yang menjadi salah satu poin utama dari design research. Sudah ada key takeaway atau poin-poin penting yang berkontribusi menjawab pertanyaan penelitian kan. Kalau di bukan menjawab secara gampang, tapi maksudnya address. Kalau dalam bahasa Inggris bukan answer tapi address, bisa berkontribusi ke saya gunakan kata yang lain ya, bukan menjawab pertanyaan peneliti tapi berkontribusi kepada kita sebagai peneliti untuk membantu menjawab pertanyaan peneliti. Sudah ada belum? Karena kan pertanyaan penelitian itu esensinya adalah sebagai guidelines kita melakukan penelitian. Nah, kapan berhentinya? Kita mengacu ke situ, Pak. Kita cek pertanyaan penelitian kita, apakah sudah ada temuan yang berkontribusi to address, bukan to answer ya. Answer agak susah. Untuk address pertanyaan penelitian, berkontribusi membantu kita untuk menjawab pertanyaan penelitian itu. Nah, itu sudah ada belum? Nah, kalau sudah ditemukan, maka kita bisa berhenti.
Jadi jawabannya adalah we never know, Pak. Kita nggak pernah tahu kalau di DR kapan bisa berhenti melakukan siklus gitu. Semoga menjawab Pak David. Thank you Pak David. Saya kembalikan Pak Andri. Ya, diskusi yang sangat menarik ya. Kemudian ada, kita ke chat dulu ya Bu ya, sebelum ada yang tanya via langsung. Mohon ditunggu. Via chat, izin saya bacakan. Apakah DBR dapat terjadi dalam satu siklus saja? Tadi sudah dijawab ya sepertinya. Pertanyaan kedua, apakah setiap desain study Ibu ada satu siklus desain atau hanya sebagian? Mungkin nanti bisa diperjelas. Yang ketiga terkait dari studi yang dilakukan Bu Pastita, apakah terdapat HLT? Jika memiliki beberapa buku seperti dari Aker dan Prof. Ruli, salah satu produk dari design research adalah LIT yang disampaikan tadi. Kebaruan apa yang bisa ditawarkan dari DR ini ya, mengingat S3 kebanyakan akan ditanya kebaruannya atau novelty dan desain riset tidak menghasilkan produk yang aplikatif. Menarik, pertanyaan menarik nih Bu. Oke. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Pertanyaan kedua saya jawab ya. Ini Pak Gozian SMA Semesta bukan ya? Kalau Pak Gozian SMA Sekolah Semesta sepertinya saya kenal. Kalau yang pertanyaan kedua, di studi desain yang pertama saya tidak melakukan siklus, tetapi itu lebih ke exploratory study, karena tadi sifat dari desain research itu kan fleksibel dan open Bapak Ibu. Jadi sebagai metodologi kita bisa memilih menggunakan metode apa di dalamnya, dan saya employ exploratory study untuk di awal karena saya ingin memahami masalah apa dan peluang untuk berkontribusinya seperti apa di desain studi 1. Tetapi kalau di desain studi 2, 3 dan 4 saya melakukan ada yang lebih dari 2 siklus. Begitu. Kemudian 3 dari studi yang dilakukan Bu Pastita, apakah terdapat HLT? Tidak Bapak, karena saya fokusnya adalah ke guru, tidak ke implementasi kelas. Biasanya yang fokusnya ke HLT atau nanti yang ada LIT sebagai ini tadi sudah saya sampaikan juga, itu fokusnya adalah ke implementasi kelas gitu. Kebaharuan. Kebaharuan ini juga cukup menantang, apalagi kita sebagai peneliti di pendidikan ya, peneliti pendidikan itu semoga Bapak Ibu setuju dengan saya, karena tidak mudah mencari kebaharuan di penelitian pendidikan di social science. Tetapi malah kalau di design research saya kurang setuju dengan kata tidak menghasilkan produk yang aplikatif. Malah jika kita menggunakan metodologi ya, risetnya kita mendayagunakan design research, itu malah mudah Bapak Ibu mencari kebaharuan. Itu yang saya temukan. Kenapa? Karena fokus dari produknya adalah, salah satunya adalah pengembangan design principles. Design principles ini malah sangat aplikatif Bapak Ibu. Saya di sini sayangnya tidak memberikan contoh design principle yang saya kembangkan Pak Andri. Jadi design principle ini tuh sangat aplikatif dan merupakan kebaharuan, karena kebaharuan yang bisa ditawarkan begitu. Cuma kebaharuan menurut design research itu ada levelnya. Tadi lokal teori atau LIT itu ya, jadi dia tahapnya masih yang paling rendah kebaharuannya. Kemudian ada middle level teori jika sudah bisa digunakan oleh banyak orang, tidak hanya tadi kalau HLT kan spesifik ya di kelas ini gitu. Kemudian ada yang high level, dan ini mungkin yang DR-nya nggak cukup nih kalau studi doktoral untuk high level teori 3 tahun, 4 tahun itu tidak cukup. Tapi mungkin pengembangan dari studi doktoral itu bisa mencapai high level teori. Nah itu Pak Gozian, nanti bisa dicek di bukunya Arthur Baker, itu saya sarankan supaya atau McKinney and Reeves juga. Jadi ada penjelasan tentang kontribusi dari design research. Kemudian itu Pak Andri, semoga menjawab ya Pak Gozian. Oh benar Bu, betul Pak Gozian dari Sekolah Semesta.
kasih Bu Tita. Sukses S3-nya Pak Gozian. Oke, kita beralih ke partisipan yang raise hand. Di sini ada Bapak atau Ibu Edward ya ini. Dipersilahkan. Oke, apakah suara saya terdengar, Mas Andri? Jelas. Oke, pertama-tama salam kenal Pak Andri, Bu Pasita, dan teman-teman semua yang sudah bergabung. Perkenalkan saya Edward, sekarang sedang menempuh S3 di Beijing Normal University. Jadi sebenarnya sih tahun lalu kemarin ingin bergabung, sudah diwawancarai langsung oleh Profesor Zsolt Lavicka ya. Tapi karena satu dan lain hal juga tidak bisa bergabung langsung di situ. Jadi memang sebenarnya ada dua tujuan mengikuti kegiatan ngopi pada hari ini. Yang pertama luas jejaring, sekaligus juga berkenalan dengan teman-teman dari Austria ataupun lulusan Austria dan juga serta lain. Dan yang kedua ini mengenai design based research ya. Jujur pengalaman pribadi memang belum ada karena selama ini saya lebih banyak menggunakan yang cross sectional survey design ataupun yang through experiment yang RCT. Jadi memang nanti mungkin Bu Pasita, pertanyaan saya mungkin agak sedikit pertanyaan basic ya, mungkin pemula begitu Pasita. Jadi yang pertama tadi ya masalah stok tadi sudah ditanyakan, sudah dijawab kapan kita berhenti. Terus yang kedua ini Bu, kira-kira kapan kita bisa menentukan ya bahwa DBR yang kita buat ini punya high quality gitu loh, prinsipal apa, apalagi tadi kan Bu Pasita bilang mendesain sebuah prinsipal framework ya. Jadi dari mana sih Bu Pasita tahu bahwa DBR yang saya buat ini punya high core principles gitu loh. Itu yang pertama. Terus yang kedua, biasanya kalau di DBR ini apakah Bu Pasita menggunakan gabungan dari dua data, kualitatif dan kuantitatif, jatuhnya seperti mixed methods ya, Yes. gitu. Terus bagaimana dengan trustworthiness-nya untuk apakah ini valid atau tidak begitu? Terus yang selanjutnya adalah apakah DBR ini Bu lebih banyak segmented ya? Artinya seperti tadi ketika Bu Pasita berangkat dari Indonesia melihat bahwa STEM ini lebih kepada Western context ya, dan tiba-tiba pengen membangun STEM berbasis Indonesia. Jadi apakah ini memang DBR yang kita buat ini memang lebih contextualized atau segmented, atau sebenarnya lebih baik nanti bisa ditransfer ke konteks yang lain begitu. Dan mungkin yang terakhir, kira-kira Bu, kalau untuk kita publikasi menggunakan DBR ada satu jebakan nggak sih, ada pitfalls-nya nggak sih kalau ingin publikasi penelitian menggunakan DBR berdasarkan pengalaman hasil dari komen-komen reviewer begitu. Iya. Terima kasih. Mungkin begitu. Terima kasih Mas Andri. Terima kasih banyak. Mohon maaf sedang agak batuk. Pak Edward, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Nanti karena ada beberapa ya, kayaknya lebih dari 3 deh. Itu nanti saya diingatkan ya kalau saya kelewat ya. Yang pertama terkait dengan DBR, bagaimana saya bisa mengetahui kualitasnya, terutama kalau dalam penelitian kan kita harus memikirkan validitas dan reliabilitasnya ya, seperti itu. Selain tadi yang truthworthiness nanti akan saya bahas. Kalau kebetulan Pak, kenapa DBR design research ini di design research ini sangat menarik, karena di dalamnya bahkan kita juga bisa melakukan eksperimen. Dan kebetulan metode yang saya lakukan, saya melakukan mixed method. Jadi di salah satu desain studi saya melakukan eksperimen Pak. Jadi ada siklus yang saya lakukan, kemudian saya melakukan, tapi fokusnya bukan ke siswa lagi-lagi, tapi bagaimana desain prinsipal yang saya buat, yang saya susun, yang saya usulkan, itu yang tadinya baru based on teori itu bisa digunakan oleh guru
dalam mengembangkan lesson plan, dan itu sudah dipublikasikan juga melalui proses TPD, Teacher Professional Development. Jadi itu ada siklusnya 3 siklus yang saya lakukan panjang sekali Pak, itu 1 tahun. Kemudian saya membandingkan 3 siklus itu ada sudah dipublikasikan, bisa Bapak cek. Jadi untuk metodenya itu open dan fleksibel. Bahkan saya juga punya kebingungan yang seperti Pak Edward rasakan. Saya sampai email Arthur Baker waktu itu di tahun pertama saya tanya-tanya, kok desain based research kok seperti ini, apakah saya bisa melakukan eksperimen mixed method, dan kemudian saya tanyakan pertanyaan Pak Edward itu ke Arthur Baker, dan dijawab dengan singkat, ya bisa, banyak mahasiswa saya yang melakukan itu, begitu. Karena kita juga tetap harus memastikan kan bagaimana validitasnya dan reliabilitasnya. Nah, tetapi yang saya lakukan itu di desain studi 2, akhirnya juga contoh-contoh dari pembelajarannya muncul di desain studi 3, siklus-siklus yang lain. Nah, pada akhirnya desain prinsipal yang akhir tidak memungkinkan, bukan tidak bisa ya, memungkinkan sekali untuk bisa tadi yang disebut Bapak sebagai trustworthiness, tapi kita kan bisa melihatnya dari beberapa sisi ya, untuk triangulasi data yang kita punya, terutama misalnya yang saya lakukan untuk yang desain prinsipal yang saya lakukan di akhir yang paling final di akhir, itu saya meminta masukan yang saya melakukan ada Delphi Study Pak. Jadi itu, tapi saya pilih yang kualitatif, kan di Delphi Study itu bisa kuanti-kuali, tapi saya pilih yang kualitatif waktu itu karena keterbatasan waktu dan juga bukan resources yang saya punya juga. Di situ saya melibatkan guru-guru di 3 siklus juga Pak dari Delphi, dan akhirnya dari Delphi Study itu memutuskan bahwa layak untuk digunakan. Jadi trustworthiness-nya dari sisi itu Pak, sejauh yang bisa kita lakukan, dan itu open ya Pak ya, jadi nggak kaku karena Pak Edward mungkin kuanti sekali gitu ya, kalau dari Beijing itu kuanti sekali gitu ya, ini sekte kuanti, ini perang dengan sekte kuali. Nah, kalau di desain research karena sifatnya tadi open, fleksibel, ternyata kita bisa juga melakukan kuantitatif methods juga di situ, dan sudah saya lakukan Pak, walaupun belum sempurna karena sebagai early career researcher saya punya banyak sekali proses pembelajaran dari penelitian-penelitian itu, tapi itulah yang menyenangkan dari desain research, sangat reflektif, bisa open untuk metodenya, bisa kuali-kuanti, dan memastikan trustworthiness-nya tadi salah satunya yang saya pilih adalah Delphi Study, begitu. Dan di Delphi Study itu juga memilih expertnya nggak mudah ternyata Pak, jadi harus ada beberapa kriteria. Waktu itu saya melakukan seleksi, pemanggilan ini, dan untungnya didukung dari UNES waktu itu, Pak Andri dibantu oleh Pak Adi Nur Cahyono untuk memilih expertnya, akhirnya bisa terpilih. Dan itu sih Pak Edward, jadi desain prinsipalnya sudah bisa didaya gunakan karena itu sudah ada masukan dari expert di penelitian saya, tidak hanya dari saya peneliti yang mendapatkan prinsip-prinsip tadi dari theoretical judgment saja begitu, tidak hanya dari hal-hal teoritis yang dari literatur review ataupun usulan dari penelitian sebelumnya saja, tetapi ada expert yang andil dalam proses kolaboratif. Itu terus apalagi ya tadi pertanyaannya ya Pak Edward? Masalah konteksnya Bu pasti. Oh iya, yang tadi yang kontekstual sekali gitu ya. Dari publication ya. Iya, kalau saya sih kalau saya rasa itu bukan masalah dari kontekstual ya, kalau itu kan karena research interest saya Pak Edward, itu lebih ke sebagai peneliti itu research interest saya. Saya ingin sesuatu yang lebih kontekstual untuk siswa di Indonesia, melibatkan culture, tapi tidak mau hanya sebatas penggunaannya sebagai contoh konteks dan sebagai soal, tapi harus bagaimana untuk mempelajarinya. Nah itu ya, dan kemudian seperti yang tadi di beberapa slide saya sebelumnya, ketika peneliti itu bingung mau mulai dari mana dan tidak ada panduan yang jelas, di R ini sangat cocok. Itu yang dituliskan oleh Baker dan McKinney and Reeves tadi yang sebelumnya sudah saya contohkan di beberapa slide itu Pak Edward. Jadi karena saya bingung, dan waktu itu juga karena
uh, diskusi dengan beberapa senior, ada Pak Imam, kemudian ada beberapa senior di JKU. Waktu itu saya sebelum berangkat, mungkin seperti Pak Edward, jadi bersama Prof. Lafiksa itu sudah meeting beberapa kali terkait riset. Kemudian saya juga menghubungi beberapa rekanan di JKU, akhirnya memutuskan, kebetulan kan kalau Pak Imam tidak desain research, kemudian saya dapat insight dari Pak Imam, waktu itu senior saya di JKU, kemudian ada beberapa yang lain begitu. Akhirnya desain research ini saya juga pilih setelah juga saya email Arthur Baker, Profesor Arthur Baker berapa kali begitu. Jadi bertanya-tanya metodologi apa dan metodenya mau seperti apa dalam eksekusi begitu Pak. Jadi itu lebih ke interest saya sebagai seorang peneliti, bukan karena metodologinya begitu Pak Edward. Terima kasih Bu Pastita untuk sharingnya. Pasti lebih baik nanti akan baca buku Baker ini pastinya. Iya Pak. Terima kasih. Ya. Iya. Terima kasih sekali Pak Andri, Bu Pastita untuk kesempatannya. Salam kenal semua. Terima kasih Pak Edward. Pak Edward. Di chat masih ada beberapa question, Bu Tita, kita respon ya. Selanjutnya dari Pak Taufik Rahman. Pak Taufik. Ya. Saya setuju dan tertarik dengan pernyataan terakhir bahwa penelitian tidak sampai pada publikasi, tetapi bagaimana bisa dipakai atau diimplementasikan ya. Istilah saat ini kalau Dikti bilang itu berdampak. Nah, menurut Pastita nih, seperti apa strategi dan metode? Karena di Indonesia kita punya kurikulum, punya kebijakan, dan mengingat dan hanya bisa diganti berbasis waktu ya, tidak bisa serta-merta atau ketika saat itu juga kita tahu kondisinya seperti apa di Indonesia. Kalau menurut Pastita gimana nih? Ini dari kurikulum itu makanya kurikulum pendidikan tinggi ya Pak ya? Kebijakan publikasi kan untuk kurikulum pendidikan tinggi sih saya kurang bisa menangkap sih pertanyaan yang kurikulum. Mungkin gini, jadi kita punya punya temuan atau hasil dari riset penelitian kita yang mungkin berdampak untuk pendidikan, baik itu menengah maupun dasar. Nah, gimana nih biar penelitian ini bisa diimplementasikan, namun kita kan punya keterbatasan untuk mengupdate kurikulum misalkan. Nah, itu strategi gimana Bu? Iya. Pengalaman di bidang training teacher. Oke. Sebelumnya. Iya. Oke. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama dulu, mungkin Pak Taufik Rahman, saya coba klarifikasi dulu ya, bukan yang penelitian tidak boleh publikasi, tidak sampai publikasi, bukan ya. Tapi publikasi itu tidak kita jadikan tujuan utama, tapi konsekuensi. Jadi misalnya di penelitian saya sebelumnya, saya di awal itu menjadikan publikasi tujuan utama karena saya pengen lulus nih begitu, syarat lulus seperti komen Bapak Ibu ya. Jadi tapi itu jadi ada banyak tekanan tetapi ketika saya mencoba untuk rilis dan lebih pasrah, kemudian fokus ke makna penelitian itu tuh sebenarnya apa begitu, akhirnya saya memahami bahwa penelitian itu adalah proses kita mendengarkan, merefleksikan, dan akhirnya dampak yang pertama, ngapain sih kita berdampak ke orang lain kalau belum bisa berdampak ke diri sendiri? Itu halnya penelitian Bapak Ibu. Yang pertama adalah berdampak ke diri sendiri, mengubah kita sebagai seorang peneliti begitu. Sebagai seorang peneliti bisa mengubah kita, pola pikir kita atau temuan kita itu bisa berdampak ke diri kita sendiri. Itu yang paling utama yang saya temukan. Yang kedua, publikasi adalah konsekuensi. Akhirnya ketika kita bisa tahu dampaknya ke diri sendiri, nah akhirnya ya konsekuensinya ada publikasi. Contohnya seperti saya, tujuan saya publikasi waktu itu 4, ternyata butuh 9 atau minimal 8, yaitu konsekuensi yang harus saya hadapi. Ternyata tidak cukup hanya 4 publikasi misalnya seperti itu. Jadi lebih ke itu ya Bapak ya. Jadi berdampak berdampak pada diri kita sendiri dulu,
baru kita memastikan bisa berdampak ke orang lain. Begitu. Kemudian seperti apa strategi dan metode tadi terkait kurikulum. Nah, kondisi ya Bapak Ibu ya, kondisi di setiap negara berbeda-beda, apalagi kurikulum, khususnya di Indonesia, kurikulum dan pendidikan itu masuk ke ranah politik. Jadi memang tidak mudah bagi kita untuk mengikuti perubahan-perubahan, karena politik berarti era presiden. Era presiden tiap 5 tahun. Kita melakukan penelitian, seperti saya misalnya studi PhD 2 tahun pertama, baru publish di tahun ketiga misalnya, di tahun keempat. Ya kalau itu mulainya misalnya di kurikulum baru, pas ketika pergantian Menteri Pendidikan, ada perubahan kurikulum misalnya. Tapi kan ternyata tidak seperti yang saya alami. Ketika saya sudah mau lulus, baru ganti lagi kurikulum. Jadi penelitian yang saya lakukan terdampak. Oh ternyata beda lagi. Misalnya seperti itu ya Bapak ya. Itu memang agak sulit, dan itulah kenapa makna dari berdampak pun harus kita lebih maknai mendalam lagi ya Bapak Ibu ya. Jika memang akhirnya penelitian itu bisa, salah satunya misalnya bisa kita lakukan melalui desain research yang saya lakukan, desain prinsipal yang saya kembangkan itu tidak usang dimakan waktu kalau menurut saya, dan itu bisa digunakan oleh penelitian lain. Itu salah satu yang saya pelajari. Makna berdampak bukan harus kita mengubah pendidikan di Indonesia dengan desain research, dengan kita melakukan studi PhD, kita mau mengubah studi doktoral, kita mau mengubah pendidikan di Indonesia. Itu ternyata bukan itu Bapak, tapi bagaimana sebuah penelitian itu berdampak adalah bisa digunakan oleh penelitian lain. Makanya yang saya pelajari, yang paling penting dari sebuah penelitian ataupun sebuah artikel ilmiah bukan konklusinya Pak, bukan bahwa penelitian saya bisa meningkatkan kemampuan penelitian ini bisa meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa bla 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 bla. Itu prestasi, tetapi yang paling utama adalah rekomendasi. Bagaimana kita sebagai peneliti bisa menuliskan rekomendasi yang baik di artikel kita supaya bisa dilanjutkan atau menjadi peluang bagi penelitian lanjutan untuk bisa melakukan penelitian lain. Itu adalah penelitian yang paling berdampak versi saya ya. Bagaimana kita bisa merekomendasikan penelitian lanjutan yang akhirnya bisa dilakukan, diteruskan oleh peneliti lain. Itu sih Pak Taufik Rahman, makna berdampak bagi saya. Begitu Pak Andri. Terima kasih Bu Pasita. Topik ini dari BRIN Bu. Ya. Oh dari BRIN. Ya. Sedikit sharing dan partisipasi dalam kegiatan hari ini. Kemudian masih ada satu lagi barangkali dari Bu Depo Simbolon. Iya. Bu, seberapa besar pengaruh DR ini bagi pendidikan jika dibandingkan dengan R&D yang akhirnya adalah produk, lebih real hasil dan dampaknya? Oke. Lebih jika dibandingkan dengan R&D yang akhirnya adalah adanya produk. Seberapa besar pengaruh? Kalau seberapa besar pengaruh, itu lebih ke tadi, landasan utama atau naturnya dari desain research itu kan berbeda dengan R&D. Nanti kalau kita membandingkan metode research seperti itu, oh bagus, pokoknya harus eksperimen karena terlihat dampaknya, validitasnya, reliabilitasnya jelas, bisa terukur. Harus ini lebih bagus. Yang seperti ini itu tidak bisa kita sekaku itu Bapak Ibu Debo. Jadi seberapa besar pengaruhnya pun itu lebih ke dari background penelitiannya dulu, latar belakang penelitian, masalah yang dieksplorasi dulu, kemudian akan berdampak atau tidaknya. Yang pertama karena DR itu juga penelitian reflektif, jadi tadi berdampak ke penelitinya dan berdampak
dari hasilnya begitu. Jadi kalau seberapa besar tidak bisa kita ukur, Bu Debo, tetapi dari tujuan dan kebutuhan Bu Debo melakukan penelitian. Kalau menurut Bu Debo, kebutuhan penelitiannya adalah mengembangkan produk yang bisa dipakai secara luas. Misalnya di era educational technology, di era edtech, mau mengembangkan tools ya, tools dynamic digital tools yang bisa yang bisa meningkatkan atau berkontribusi ke kemampuan berpikir matematis siswa, maka ketika riset seperti itu R&D jauh lebih cocok karena skalanya luas sekali kan gitu. Tetapi kalau di R dia lebih reflektif, bagaimana bisa penelitian itu bisa digunakan oleh penelitian lain, oleh responden penelitiannya melalui intervensi, misalnya design principles yang saya buat misalnya bisa mendukung guru dalam mengembangkan pembelajaran berbasis teknologi misalnya seperti itu. Itu tergantung dari tujuan itu, tapi bukan salah satunya kurang baik, tidak, tetapi yang kita cari adalah mana yang lebih tepat. Seperti halnya kita memilih buku dan artikel ya Bapak Ibu ya, kita tidak boleh mendiskreditkan penelitian orang lain, wah ini karena tulisannya jelek, oh ini penelitiannya jelek, artikelnya jelek, tidak. Tetapi mana sih artikel yang bisa kita tepat untuk mendukung penelitian kita, misalnya seperti itu. Jadi seperti itu sih Bu Debo, lebih kata tepat ya, kata tepat untuk tujuan dan mencari berkaitan dengan masalah yang dieksplorasi di penelitian tersebut. Begitu Pak Andri. Terima kasih Bu Tita, sangat jelas ya untuk jawabannya. Kemudian terakhir nih ada pertanyaan follow up dari Pak Gozian. Nah, tadi disampaikan untuk DBR lebih mengutamakan kolaborasi. Apakah mungkin DBR dilakukan sendiri sama seperti action research? Kira-kira bagaimana? Saya tidak tahu masalah mungkin atau tidaknya, tetapi menurut saya pribadi ketika saya mempelajari, karena saya juga bukan peneliti DR yang sempurna dan tahu segalanya Pak, tetapi dari literatur yang saya baca Pak Gozian, tidak bisa, karena naturnya DR adalah kolaboratif. Jadi harus ada unsur lain selain researcher di penelitian DR begitu. Jadi sejauh yang saya baca seperti itu. Jadi salah satu natur utamanya selain open interventionist tadi, cyclical siklus, kemudian fleksibel, itu juga kolaboratif. Jadi harus ada unsur lain. Dan apa sih esensi dari melakukan penelitian sendiri dan berkolaborasi itu tidak hanya dengan menulis co-authorship ya Bapak Ibu ya. Kolaborasi dari DR itu bukan co-authorship, karena berbeda ya sekarang ya, kondisi publikasi saat ini. Co-authorship itu sangat fragile menurut saya. Fragile itu belum tentu memaknai penelitian kolaborasi yang sebenarnya. Jadi kolaborasi itu ada, kalau di DR itu malah ada unsur berkolaborasi. Sekarang kalau misalnya peneliti mau memahami lapangan, peneliti baru misalnya seperti saya, yang tahu lapangan expertnya siapa? Guru. Expertnya yang bisa menggunakan lembar kerja siswa misalnya, kalau strategi pembelajaran ada alur pembelajaran dituangkan dalam lembar kerja. Yang expertnya lembar kerja siswa yang bisa menggunakan dan memahami siswa. Jadi kita tidak bisa bekerja sendiri menurut saya. Jadi kolaboratif adalah natur utama juga dalam DR. Begitu Pak Gozian, Pak Andri. Terima kasih Bu Pasita dan Pak Gozian. Yang sangat menarik hari ini, dan terima kasih Bu Pastita dan teman-teman semuanya. Tidak terasa kita sudah 1,5 jam ya. Diskusi yang sangat menarik ya, dan membuka insight baru tentunya bagi saya tentang DBR dan
experience, pengalaman Waskita dan teman-teman dari praktisi guru di sini ya, memberikan warna baru untuk STEAMFOK di sini sebagai tempat diskusi ya. Kami juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir, Bapak Ibu guru, mahasiswa, dan narasumber yang luar biasa pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, mungkin perlu kita tawarkan satu pertanyaan terakhir barangkali jika ada. Atau penutup dari saya, Pak Andri, mohon izin. Oh iya, Iya, ini kayaknya sudah tidak ada yang bertanya kan, jadi saya penutup ya. Satu hal Pak, Bapak Ibu, ketika saya belajar meneliti adalah jangan takut melakukan kesalahan, karena saya melakukan banyak sekali kesalahan. Jadi saya punya sesuatu yang saya bagikan ke Bapak Ibu, terutama untuk yang masih mahasiswa doktoral. Jangan takut melakukan kesalahan, karena saya melakukan banyak sekali kesalahan, tapi saya akhirnya punya sesuatu yang bisa saya bagikan ke Bapak Ibu. Dan meneliti itu suatu hal yang sangat menarik, dan semoga kita semua bisa memahami dan memaknai penelitian itu lebih mendalam. Dan saya terbuka untuk diskusi, silahkan email jika ada pertanyaan ataupun ada yang belum bisa ditanyakan di pertemuan hari ini. Saya sangat berterima kasih ke Pak Andri atas kolaborasinya. Semoga ke depan kita bisa terus berkolaborasi, Pak Andri. Itu selamat sore dari Indonesia. terima kasih banyak Bu Pastita, thank you so much Bapak Ibu semuanya. Baik, dari kami dari STEAMFOK mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Ibu narasumber dan Bapak Ibu semuanya sudah hadir. Kemudian silahkan Bapak Ibu bisa mengisi presensi. Nanti sertifikat akan kami proses ya, untuk bisa diunduh oleh Bapak Ibu melalui laman STEAMFOK maupun yang informasi yang akan kami share. Baik, seperti itu. Dan kami menampung saran dan masukan dari teman-teman Bapak Ibu guru semuanya, Bapak Ibu dosen maupun peneliti. Kira-kira apa nih yang mau kita bahas atau diskusikan untuk next ngopi, ya kan? Sudah kami tampung, mungkin bisa diberikan masukan juga bagi yang belum di link presensi seperti itu. Sekali lagi terima kasih atas diskusinya yang luar biasa siang hari ini ya. Selamat sore waktu Indonesia Barat, Tengah, dan Timur. Selamat malam mungkin di WIT dan selamat pagi menjelang siang dari Linz, Austria. Sekian, terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Izin Ibu. pamit ya Bapak Ibu. Pak Andri, thank you Pak. Bye. Thank you, Bu. Pamit ya Pak. Mari. Terima kasih. Izin saya tutup Bapak Ibu untuk Zoom-nya. Sampai ketemu di next ngopi ketiga. Salam.